pagi. Upaya evakuasi terhadap para korban gempa di Provinsi Sumatera Barat hingga semalam masih terus dilakukan. Sementara itu hingga dini hari tadi, kepanikan terhadap kemungkinan adanya gempa susulan melanda hampir seluruh warga di Sumatera Barat. Informasi terkini seputar pasca gempa di Sumatera Barat, diantaranya akan mengisi Berita Pagi TVRI edisi Rabu 7 Maret 2007 bersama saya Leni Hadiawati. Dan saudara, sebelum kita ikuti berita selengkapnya, kita ikuti terlebih dahulu cuplikan berita utama pagi ini. Hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, jumlah korban tewas gempa tektonik di Sumatera Barat bertambah menjadi 71 orang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalihkan kunjungan kerjanya ke Sumatera Barat. Karena terlalu gemuk dan kinerjanya tidak jelas, DPR minta Timnas Lapindo dirombak. Saudara, kini kita ikuti berita selengkapnya. Hingga pukul 2 dini hari tadi, jumlah korban meninggal dunia akibat musibah gempa yang melanda Sumatera Barat kemarin mencapai 71 orang. Sementara korban luka-luka tercatat 161 orang. Gempa tektonik dengan kekuatan 5,8 skala Richter yang mengguncang 9 kabupaten di Sumatera Barat juga menyebabkan rusaknya sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah, bahkan 165 toko di Pasar Aur Kuning dan Pasar Lereng terbakar karena korsleting. Menurut keterangan petugas Satkorlak Provinsi Sumatera Barat yang dihubungi TVRI dini hari tadi, gempa tersebut juga merusak sejumlah kantor, di antaranya kantor Gubernur Sumatera Barat. Sementara itu sedikitnya 2.500 rumah rusak dengan kategori rusak berat sebanyak 1.000 unit. Rusak ringan 500 unit dan rusak tidak ringan 1.000 unit. Untuk rumah yang mengalami rusak berat diantaranya Padang Pariaman 556 unit dan Kabupaten Agam 413 unit. Saudara, ratusan rumah rusak dan hancur di Kabupaten Solok, sementara korban luka dirawat di tenda-tenda. Berikut laporan selengkapnya. Puluhan rumah yang hancur terdapat di Kecamatan Kubung dan Singkarak, Kabupaten Solok. Bangunan yang roboh umumnya merupakan bangunan sekolah dan bangunan bertingkat. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai lebih dari 10 orang. Namun data pasti belum dapat diketahui karena seluruh aparat masih panik. Diperkirakan jumlah korban terus bertambah karena evakuasi masih dilakukan. Sementara ratusan jiwa yang luka saat ini dirawat di seluruh puskesmas di Kota Solok dan 2 rumah sakit. Namun kekhawatiran akan terjadinya gempa susulan mengakibatkan korban gempa dirawat di lapangan Merdeka Solok di bawah tenda-tenda penampungan. Hancur semua. Tadi Oli waktu kejadian masih di dalam rumah? Masih di dalam rumah, terus sama anak-anaknya masih kecil. Orang berjualan di sana ya, kompor, untungnya runtuh langsung terbakar. Gempa begitu. Masyarakat belum berani masuk ke dalam rumah karena takut akan terjadinya gempa susulan yang lebih besar. Gempa juga merusak tiang listrik sehingga aliran listrik masih terputus total. Titin Anggraini, Mirza, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu di Kota Padang, akibat terjadinya kembali gempa susulan mengakibatkan hancurnya rumah-rumah di kota ini. Berikut laporan selengkapnya. 5,8 skala Richter yang juga dirasakan di Kota Padang mengakibatkan sejumlah bangunan rubuh dan mengalami kerusakan. 1 unit rumah toko atau ruko di depan Terminal Regional Bingkuang Ayapacah, Jalan Bypass Padang rubuh. Ruko 2 lantai yang baru selesai dibangun ini rubuh setelah digoyang gempa selama 10 detik. Rubuhan ruko juga mengakibatkan sebuah bangunan milik masyarakat yang berada tepat di sampingnya rusak. Waktu ambo mula padi, gampo mula tibo. Jadi ada tuh membarai ke bawah. Jadi dalam membarai itu nyomela, baru lumaporo, jatuh, elah sekali lagi baru jatuh, baru berdaramnya, gampo berhenti. Selain itu, sebuah tempat penggilingan padi, dindingnya juga runtuh menimpa padi masyarakat yang sedang dijemur. Kerusakan juga dialami sebuah pemancar operator selular yang berada tidak jauh dari ruko yang rubuh. Meski data kerugian dan korban jiwa belum diketahui sampai saat ini, gempa cukup membuat panik masyarakat Kota Padang. Kepanikan terjadi akibat kekhawatiran masyarakat akan terjadinya tsunami. Datang Permana, Agung Nugroho Widi, TVRI Sumatera Barat. Masih dari Sumatera Barat.
Gempa berkekuatan 5,8 skala Richter membuat panik sejumlah warga masyarakat di Padang. Saat terjadi gempa kedua, warga berhamburan sementara sekolah-sekolah langsung diliburkan karena mereka khawatir terjadi tsunami seperti yang telah diinformasikan sebelumnya. Sana jalan dipenuhi kendaraan bermotor dan mobil terlihat pada jalan raya daerah Simpang Haru Padang. Gempa yang terjadi beberapa kali tampaknya membuat sebagian warga berpikir untuk mencari daerah ketinggian seperti Indarung dan Limau Manis. Aktivitas perkantoran sekolah, pasar, dan tempat lainnya yang terhenti bersamaan akibat gempa tampaknya membuat seluruh warga bergerak serentak. Untuk menenangkan warga, mobil siaran keliling Pemko Padang bergerak mengitari kota memberikan informasi pada warga tentang gempa dan meminta warga untuk tidak panik. Sementara itu situasi lengang justru terlihat daerah pantai. Dari pengamatan di lokasi ini, terlihat laut masih seperti biasa. Tidak ada perubahan apakah pasang surut atau sedang naik. Hal ini tampaknya sesuai dengan informasi gempa yang terjadi di daerah daratan bukan di laut, sehingga diindikasikan tidak menimbulkan tsunami. Ade Makri Lubis, Mirza, TVRI Sumatera Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita mendalam atas mereka yang menjadi korban bencana gempa di Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi didampingi juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng di kantor Kepresidenan mengatakan Presiden sudah berkomunikasi dengan Menko Kesra dan Mensos serta menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan langkah-langkah bantuan dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada. Kepala negara juga minta agar pemberian fasilitas yang diperlukan segera dipenuhi Bakornas yang juga diinstruksikan mengambil langkah tanggap darurat. Sementara itu jadwal kunjungan kerja Presiden yang semula menuju Medan, Sumatera Utara untuk menyaksikan panen raya dan berdialog dengan para tokoh masyarakat dialihkan ke Solok, Sumatera Barat. Menurut Kepala Biro Pers Kepresidenan Nahrawi, hal ini sebagai tanda simpati kepada para korban gempa di Solok. Rombongan Presiden dijadwalkan akan berangkat ke Sumatera Barat siang ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala yang juga selaku Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana telah memerintahkan Gubernur Sumatera Barat untuk melakukan tanggap darurat secepatnya terhadap para korban gempa. Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap musibah gempa bumi yang melanda beberapa kabupaten di Sumatera Barat. Selaku Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana, Yusuf Kala telah memerintahkan Gubernur Sumatera Barat untuk secepatnya melakukan upaya tanggap darurat. Bakornas juga akan melakukan upaya bantuan secepatnya apabila ada masalah-masalah yang perlu ditangani. Saya sudah minta Pak Gubernur Sumatera Barat untuk menangani tanggap daruratnya secepatnya. Dan Bakornas akan membantu cepat-cepatnya apabila ada masalah-masalah yang perlu kita bantu dari Jakarta ini. Saya yakin masyarakat dapat mengatasi itu dan pemerintah dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang mendadak itu. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu laporan yang lebih rinci menyangkut korban jiwa dan bangunan yang rusak akibat gempa tersebut. Gempa berkekuatan 5,8 skala Richter yang melanda beberapa kabupaten di Sumatera Barat telah menelan puluhan korban jiwa dan merusak sejumlah bangunan.